Oke teman-teman, di sini saya ingin berkomentar mengenai pertemuan antara Prabowo dan Megawati dan dampaknya terhadap perpolitikan Indonesia pada tahun 2029 ya. Kita tahu sebelum pelantikan nanti Prabowo dan Megawati akan bertemu dan ini akan menjadi pertemuan yang penting dan berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia. Apakah PDIP akan menjadi oposisi murni atau menjadi oposisi stabilitas atau oposisi konstruktif seperti itu. Pertemuan ini ada beberapa hal dampaknya. Pertama, masalah kaderisasi dari PDIP, regenerasi. Kita tahu umur Megawati sudah di atas 70 tahun sama dengan Prabowo juga. Dan sebenarnya Megawati itu pada saat 2019 sudah sempat mengatakan bahwa dia pada tahun 2024 akan berhenti menjadi ketua umum. Namun karena Ganjar kalah, PDIP kalah di Pilpres, akhirnya Megawati maju lagi menjadi ketua umum. Saya pernah menulis di koran Lampung Pos bahwa apakah PDIP dan PKS bisa berkoalisi? Saya mengatakan bisa pada saat itu. Dengan catatan ada kesepakatan dan ada hubungan emosional yang kuat antara Anies dan Puan. Mengapa demikian? Kita tahu kalau Prabowo mencalonkan diri atau tidak 2029, sebenarnya dari sisi usia memang Prabowo sudah cukup renta ya. Sudah di atas 70 tahun dan usia tidak bisa berbohong. Dan Prabowo sudah pernah punya penyakit Bell's palsy atau sedikit gejala stroke seperti itu. Dan usia tidak bisa berbohong gitu. Anies dan Puan. Apakah Anies dan Puan bisa bersatu pada tahun 2029 menjadi capres-cawapres? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena Megawati ingin menjadikan Puan sebagai ketua umum selanjutnya. Ya tentu. Memang Megawati punya anak dua ya dari suami pertama dan suami ketiga itu. Siapa anaknya Megawati yang dari Surindro itu ya? Prananda. Tentu kalau dari sisi hal tersebut yang selanjutnya menjadi ketua umum PDIP adalah Ibu Puan Maharani. Seperti itu. Mengenai 2029 apakah Anies dan Puan bisa bergabung? Saya meyakini bisa. Kenapa? Karena di PDIP regenerasi. Dan siapa capres-cawapresnya kalau Anies dan Puan bergabung? Saya mengatakan yang akan bergabung yang akan menjadi capres-cawapres adalah Anies Puan. Anies presiden, Puan calon wakil presiden. Ada beberapa faktor atau dimensi yang bisa kita lihat mengapa saya mengatakan hal tersebut. Pertama, faktor teologis atau agama gitu. Di kalangan umat Islam atau dalam surat Al-Quran itu diterangkan bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki seperti itu. Dan kalau misalnya Puan yang jadi capres, tentu umat Islam kurang begitu menyukai. Tapi kalau misalnya Anies Puan itu cocok dan mantap seperti itu. PDIP dan PKS. Kita tahu ideologi kedua partai ini sangat berlawanan. PDIP partai nasionalis kiri ya. Sosialis, komunis, Nasrani bergabung di PDIP. PKS partai Islam, Islam perkotaan, Islam modernis. Dan kombinasi ini, nasionalis dan Islam adalah kombinasi yang paling menggembirakan atau paling mengasyikan atau paling logis di dalam perpolitikan Indonesia gitu loh. Oke teman-teman,
Itu saja pendapat dari saya mengenai pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Kalau teman-teman ingin bertanya atau ingin meminta pendapat saya mengenai berbagai pilkada, saya akan jawab dengan senang hati tentu. Oke teman-teman, itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.